belum lama ini viral, yakni kebakaran di Los Angeles, California. Dapat dilihat bahwa terjadi kebakaran seluas 4.000 hektar di wilayah Los Angeles yang merenggut banyak korban jiwa serta merusak bentang alam dan gedung-gedung yang ada di wilayah Los Angeles. Berdasarkan hasil riset saya, memang California belakangan ini mengalami kekeringan yang berkepanjangan yang disebabkan oleh menurunnya curah hujan secara drastis. Dan hal ini berkaitan dengan materi yang akan saya bawakan terkait pemanasan global. Nah, tentunya untuk memulai kita harus memahami pemanasan global itu apa sih? Jadi menurut Britannica, pemanasan global adalah fenomena kenaikan suhu udara rata-rata bumi dalam jangka panjang yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Pemanasan global ini sebenarnya disebabkan oleh banyak hal, namun faktor utamanya ini akibat aktivitas manusia. Teman-teman dapat melihat berdasarkan data dari Carbon Brief ini bahwa sejak tahun 1850 sampai tahun 2000-an, suhu bumi ini sudah meningkat sebesar 1,5 derajat Celcius. Dan faktor utamanya atau penyebab utamanya adalah akibat aktivitas manusia, di antaranya emisi dari gas karbon dioksida dari kendaraan bermotor maupun pabrik, kemudian ada deforestasi atau penebangan pohon yang mengurangi penyerapan karbon dioksida. Lalu ada pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara, limbah dari hewan ternak dan industri pertanian, serta pembusukan limbah rumah tangga. Nah, ketika kita sedang membahas pemanasan global, sebenarnya kita tidak bisa jauh-jauh dengan apa yang disebut sebagai efek rumah kaca. Nah, saya yakin teman-teman sekalian pernah melihat atau setidaknya mendengar terkait rumah kaca sendiri itu apa, tapi secara ringkas, rumah kaca adalah suatu bangunan yang sesuai namanya terbuat dari kaca, di mana fungsinya ini adalah untuk membiarkan panas matahari masuk dan terperangkap dalam suatu bangunan, sehingga tumbuhan dapat tumbuh dan tetap hangat ketika musim dingin maupun ketika sedang malam hari. Nah, hampir sama dengan rumah kaca, bumi ini memiliki suatu lapisan yang disebut sebagai atmosfer, di mana atmosfer ini akan menjadi tempat terperangkapnya panas matahari. Nah, namun untuk memerangkap panas matahari tersendiri dibutuhkan beberapa gas. Nah, gas-gas ini disebut sebagai gas-gas rumah kaca. Di antaranya ada karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan klorofluorokarbon atau CFC. Sebenarnya gas-gas ini tuh penting untuk menjaga kehangatan suhu bumi kan. Namun ketika sudah dalam kadar yang tidak normal, bumi akan mengalami peningkatan suhu yang dapat mengakibatkan dampak-dampak buruk terhadap kehidupan yang ada di dalamnya. Nah, gas-gas rumah kaca ini dapat berasal dari berbagai hal. Contohnya dari aktivitas yang kita lakukan setiap harinya. Seperti karbon dioksida ini dapat berasal dari asap kendaraan bermotor maupun asap pabrik. Kemudian metana yang datang dari limbah pembusukan peternakan, lalu CFC atau klorofluorokarbon yang datang dari pendingin seperti kulkas maupun AC, dan nitrogen oksida yang datang dari limbah perairan maupun dari asap pabrik demikian. Nah, pemanasan global ini mengakibatkan banyak dampak-dampak buruk. Contohnya tadi yang terjadi di California, yakni perubahan iklim. Lalu ada hujan asam yang dapat merusak bangunan-bangunan dan tumbuhan-tumbuhan yang ada. Kemudian pemanasan global ini dapat mengakibatkan pencairnya es di daerah kutub. Dengan mencairnya es ini, otomatis permukaan air laut akan naik kan. Dan dengan adanya kenaikan permukaan air laut, maka otomatis daerah-daerah pesisir akan mengalami kebanjiran. Lalu ada menipisnya lapisan ozon yang dapat menyebabkan peningkatan radiasi sinar ultraviolet dan maraknya berbagai jenis penyakit, contohnya penyakit pernapasan karena kualitas udara yang buruk, dan yang terakhir adanya kerusakan ekosistem. Nah, setelah mengetahui segala informasi ini nih, tentunya kita sebagai rakyat penghuni bumi, gimana sih cara kita dapat menangani permasalahan pemanasan global? Nah, sebagai individu ada beberapa aksi yang dapat kita lakukan. Contohnya nih, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Contohnya ketika sedang menuju tempat yang dekat, kita bisa menggunakan sepeda maupun berjalan kaki. Atau bahkan menaiki ke transportasi umum. Kemudian ada melakukan penanaman kembali atau reboisasi, melaksanakan 3R, reuse, reduce, recycle. Kemudian ada mengurangi penggunaan AC, karena tadi AC dapat menjadi salah satu
sumber utama dari klorofluorokarbon, lalu mengurangi konsumsi daging sapi karena peternakan sapi dapat menghasilkan gas metana yang banyak, lalu mengontrol pemakaian listrik, memanfaatkan energi ramah lingkungan, dan mendidik orang lain terkait cara mengatasi pemanasan global seperti saat yang kita lakukan saat ini. Nah, ini peran individu nih, teman-teman. Nah, dari pemerintah sendiri terdapat juga beberapa peran yang mereka lakukan dalam mengatasi masalah pemanasan global. Di antaranya nih, pemanfaatan energi ramah lingkungan sebagai sumber bahan bakar. Di sini contoh yang dapat saya ambil adalah upaya Indonesia mengurangi pemanasan global dengan suplai biomasa. Lalu ada pembangunan ruang terbuka hijau untuk penyerapan karbon dioksida, contohnya seperti hutan kota yang ada di GBK. Nah, ini secara nasional terdapat juga perjanjian dalam lingkup internasional yang memiliki tujuan untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama ada Protokol Montreal, yang dimana ia adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Contohnya tadi CFC. Lalu yang kedua ada Protokol Kyoto, di mana ia adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim. Nah, persetujuan ini disepakati oleh sekitar 160 negara dan dilakukan di Jepang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.